Kamu lagi ngapain sih? Kamu udah balik. Pindah ke tempat tinggalku sendiri. Kamu mau pindah rumah. Di sini juga bukan tempatku. Aku nggak bisa terus tinggal di sini. Sekarang aku punya studio pulang ke rumah. Aku bisa lebih fokus sama karya. Dan nggak bakal ganggu. Kamu sama Mona hidup berdua. Win-win solution, bagus kan? Ada apa sih? Nona si dia mau. Ya udah kalau gitu aku keluar dulu. Tunggu dulu. Kamu pegang apa tuh? Ini Nona si suruh kasih ke kamu. Bukan apa-apa sih, mau aku kembalikan aja. Cewek ini bisa nggak sih lebih ngebosenin lagi? Kalau gitu aku duluan ya. Si Xiaonian. Kamu mau pergi ya pergi aja, nggak perlu kasih aku barang beginian. Barang beginian apaan sih? Aku susah payah ngegambar sepanjang sore. Nggak suka ya udah aku pilih-pilih khusus buat kamu. Kamu ngapain sih teriak-teriak ke aku? Kamu sepanjang sore ini sibuk membereskan barang-barang, ngegambar komik, bikin lipstik segala. Kamu udah ngelakuin banyak hal ya? Iya dong, aku hidupnya produktif. Aku ini demi kamu. Kamu ini cowok gagal cinta bisa sama si Mona Dewi. Kamu dapat harta karun, aku harus ngajarin kamu beberapa trik. Ngasih tahu gimana caranya bikin cewek senang. Dan ngasih lipstik ini itu dasar banget. Aku bahkan pilih warna yang lagi hits. Maksud kamu aku harus berterima kasih sama kamu? Nggak perlu juga sih, aku juga sukarela ngasih kamu. Kamu cari kesempatan buat lihat ini. Kamu cari kesempatan buat kasih ini ke dia. Oke. Karena kamu udah rencanain semuanya dengan matang, aku dengerin kamu. Shao, Hei Emma, beberapa hari ini suhu udara berubah-ubah. Kamu ingat ya pakai baju hangat pagi sama malam, jangan sampai kedinginan. tenang aja Emma, kok tiba-tiba nelpon aku. Kamu akhir-akhir ini gimana kesehatannya, udah periksa ke dokter belum? Tidur aku sih masih oke. Itu ayahmu. Flu ini tidak kunjung sembuh. Nah Xiao, terakhir kali aku dan ayahmu pergi ke rumahmu saat itu. Bertemu dengan seorang gadis kecil. Katamu dia pacarmu. Apa kalian sekarang berpacaran secara resmi? Ibu kenapa tiba-tiba menanyakan ini? Karena ada orang yang bilang padaku, kamu sedang berpacaran dengan Mona. Tidak mungkin, bagaimana mungkin aku bisa berpacaran dengan Mona? Siapa yang mengatakannya? Apa Zhang Dong yang mengatakannya? Siapa yang memberitahuku? Jangan pedulikan itu. Kalau Mona baik dari segi penampilan.
ataupun sifat dan latar belakang keluarganya. Dia sangat luar biasa kalau Mona. Aku tidak keberatan. Ibu kalau begitu. Bagaimana kalau aku memilih orang lain, apakah ibu akan marah? Menurut pandangan tradisional, kesesuaian latar belakang itu penting. Tapi sebagai seorang ibu, aku lebih tahu. Gadis yang paling cocok bisa membawa kebahagiaan dan kegembiraan bagi anakku. Itu lebih penting daripada apapun. Jadi di masa depan siapapun yang kau pilih, selama kau menyukainya, ibu mendukungmu. Mengerti, Bu. Apa kamu sedang sibuk? Ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Katakan saja. Aku mendengar ada orang di kantor bergosip tentang hubungan kita. Mereka bilang kita sedang berpacaran. Apa pendapatmu tentang hal ini? Maaf rumor-rumor ini membuatmu repot. Aku akan menangani masalah ini. Benar-benar merasa bersalah. Maafkan aku. Baiklah, aku juga merasa bahwa hal ini lebih baik dibicarakan dengan terbuka. Aku tidak ingin rumor semacam ini mempengaruhi pekerjaan. Bagaimana menurutmu? Aneh. Mengapa Gong Ou sangat menyukai nasi goreng telur yang dia buat? Padahal cara memasaknya biasa saja. Rasanya agak manis. Mungkin dia menambahkan gula pasir. Selera yang sangat feminin. Lagi sibuk. Kulihat kamu tidak banyak makan malam ini. Aku masakkan nasi goreng telur untukmu. Sungguh. Kelihatannya enak, aku tidak sungkan ya. Kenapa tidak enak? Enak kok, penyajiannya juga bagus. Hanya rasanya terasa agak berbeda.
Kalau begitu kamu makan dulu, aku keluar dulu. Oke, terima kasih. Gongo, aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Kuharap kamu mendengarkan dulu apa yang ingin kusampaikan. Kita hanya teman baik saja. Mona, maaf. Apa yang perlu dimaafkan? Ikatan kita hanya cukup untuk menjadi teman baik. Tidak bisa mengharapkan lebih. Itu juga bukan kesalahan kita. Terima kasih sudah memahamiku. Di perusahaan aku masih membutuhkan bantuanmu untuk menjelaskan. Tenang saja, ini semua harus aku hadapi. Sebenarnya kamu menyukainya kan? Sebenarnya aku sudah mengetahuinya sejak lama. Hanya saja aku terus menipu diriku sendiri. Mengira perasaanmu padanya mungkin hanya sementara. Perasaan seperti itu di hadapan hubungan kita selama bertahun-tahun. Mudah saja terlupakan. Sekarang kelihatannya, perasaan seperti itu tidak bisa diukur dengan lamanya waktu. Kamu menyukai tipe gadis seperti si Xiaonian yang mudah didekati, meskipun sangat di luar dugaan. Tapi saat aku mencicipi nasi goreng telur yang dia buat, kupikir aku bisa memahamimu. Sei Xiaonian. Sebenarnya aku juga tidak mengerti apa yang ada di dalam pikiranku. Mona, kamu baik. Hanya saja di antara kita. Tentu saja aku baik. Aku sangat pengertian, kemampuan kerjaku juga sangat baik. Sayangnya aku bukan tipe yang bisa memasak makanan rumahan untukmu. Ini salahku. Aku tidak menangani ini dengan baik. Saya juga akan menjelaskan ke Paman Feng. Bagaimana kamu akan menjelaskannya? Ayahku lebih baik, aku yang urus. Kamu pergi hanya akan membuatnya lebih marah. Lagi pula aku anaknya merengek dan ngambek. Dia juga tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Sedangkan kamu juga punya banyak masalah sendiri. Kalau kamu sudah memutuskan, ya sudah, pikirkan baik-baik bagaimana menghadapinya. Mona, Meski kita tidak mungkin bersama, tetap ada perasaan. Aku tidak akan meninggalkanmu begitu saja urusanku. Aku akan bertanggung jawab sampai selesai, sedangkan kamu, kita akan selalu menjadi teman baik, partner baik. Selamat tinggal, Gongo.
Xiaona. Mama. Aku akan segera kembali menemanimu. Cepat sekali kamu kembali. Baiklah, aku akan segera menyiapkan kamar untuk Gong Ou. Oh ya Xiaona. Kamu tanya Gong Ou suka makan apa biar aku siapkan. Aku pulang sendiri. Tidak apa-apa, Mama akan menunggumu di sini. Apapun yang terjadi, orang yang paling Mama sayang selalu kamu. Mona, ini puding mangga yang baru kubuat. Cicipi, kasih saran ya. Karena aku sebentar lagi akan pindah. Takutnya nanti kamu tidak bisa mencicipinya lagi. Terima kasih Xiaonian. Tapi yang akan pergi adalah aku. Kenapa? Karena tugasku sudah selesai. Membantu Gong Ou menyelesaikan promosi online. Dan membantu seseorang menghadapi pilihan hatinya. Aku bisa mundur sekarang. Mona, apa maksudmu? Xiaonian senang berkenalan denganmu. Kamu baik hati dan perhatian. Sekarang aku sedikit mengerti pemikiran Gong Ou. Pemikiran Gong Ou apa? Pemikiran sebenarnya dari hati Gong Ou. Tapi lebih baik dia yang memberitahumu sendiri. Lagi pula ini urusan kalian berdua. Mona, saya rasa kamu mungkin salah paham. Bukan, ini cuma salah paham. Gong Ou sangat baik padamu, aku belum pernah melihatnya. Dia tidak pernah sebaik itu pada gadis manapun. Kamu lihat dia padaku selalu kasar, galak dan selalu bilang aku bodoh. Seperti aku berhutang banyak padanya. Gong Ou itu orang yang tertutup, dia tidak pandai mengekspresikan perasaannya. Tapi di hadapanmu, dia bisa melepaskan semua topengnya, menjadi Gong Ou yang sebenarnya. Ini mungkin yang benar-benar dia inginkan. Mona, kamu ngomong apa sih? Aku. Orang yang benar-benar disukai Gong Ou adalah kamu. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia menyukaiku? Dia paling-paling hanya suka nasi goreng buatanku. Sungguh. Di hatimu sesederhana itu. Aku akan masak untuknya. Si Xiaonian. Kamu ngapain sembunyi? Aku tidak sembunyi darimu. Aku kan baik-baik saja berdiri di sini. Itu Mona. Dia sudah pulang. Aku juga mau pulang ke rumah. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Kenapa Mona boleh pulang? Aku mau tinggal bersamamu. Karena dia Mona. Dan kamu si Xiaonian. Sakit sekali. Orang macam apa sih? Apa ini? Kamu lihat Bayu, sangat hebat, ini studio kita, baru resmi dibuka. Video promosi yang sebelumnya dibuat untuk Gong Ou tidak dihitung. Itu cuma si Xiaonian yang dipaksa buat. Ini baru pesanan resmi pertama.
Dari studio Si Xiaonian. Pesanan pertama tapi ini bukan lagi. Kamu yakin ini untuk kita? Tenang, latar belakang perusahaan ini. Sudah aku selidiki, terutama bentuk promosi kartun. Sangat cocok dengan gaya kita. Oh ya, si penanggung jawab itu juga bilang dia sangat suka video promosi yang Jia Beauty Weibo. Bagus banget, dia masih ada. Ada permintaan lain nggak? Mereka minta perlu bikin dokumen dan kirim. Tapi sebagian besar itu persyaratan produk yang wajib. Desain spesifiknya tetap harus kamu yang bikin. Waktunya aku mengeluarkan kreativitas akhirnya tiba. Kita harus merayakan, pasti merayakan. Kita belum merayakan sejak buka usaha minimal hari ini. Harus makan besar buat keberuntungan. Ayo, ayo. Makan-makan. Ayo kita rayakan dulu. Oke, ayo rayakan. Semoga studio kita semakin sukses, untung besar. Bisnis lancar ya. Semangat. Siapa yang pesan minuman? Minum sedikit untuk merayakan. Aku nggak bisa minum kalau kebanyakan. Aku gampang ngomong ngawur. Hari yang bahagia gini. Minum sedikit aja. Pesan. Bersulang. Minum. Cerah nih. Masih minum. Minum lagi. Ayo aku temani. Bersulang-bersulang. Si Xiaonian, Itu biar aku antar kamu pulang dulu. nggak usah repot, aku pulang sendiri aja. Kalau gitu aku pulang dulu. Kamu pulang aja nggak apa-apa. Hati-hati ya. Ayo bos kecil. Aku mau terima telepon dulu. Halo. Misheng. Kamu kalah taruhan. Yang sudah dijanjikan. Harus ditepati. Aku tahu Nona, aku antar bos kecil pulang dulu. Nggak ngomong lagi ya. Si Xiaonian kebanyakan minum, kamu jemput dia. Apa? Si Xiaonian. Apakah itu si Xiaonian yang menelepon? Ayo temui dia. Si Xiaonian. Kenapa kamu minum alkohol sebanyak ini? Sudah mabuk. Minum lagi tidur setiap hari. Seperti babi, aku ada sesuatu untuk memberitahumu. Misheng. Kamu kalah, kamu harus menerima kekalahan. Ayo. Sudah mabuk. Jangan minum lagi. Ayo temani aku minum, pulang kamu kalah. Kenapa kamu tidak membiarkan aku minum? Si Xiaonian. Siapa yang menyuruhmu minum sebanyak ini? Kamu tidak boleh minum. Jangan minum sebanyak ini. Bodoh sekali. Si Xiaonian. Kamu adalah milikku. Berikan aku alkohol. Berikan. Sudah aku katakan. Dengar tidak? Bukan salahku.
Sudah pulang. Sudah larut capek ya? Tidak capek. Dari mana kamu menemukannya? Aku pikir kamu tidak peduli sama sekali. Bola kristal yang pecah itu mana? Kamu tidak tahu saat aku memecahkan bola kristal ini. Sangat gugup takut kamu marah. Aku tidak berani banyak bicara. Hari ini mengunjungi beberapa toko hadiah baru menemukannya. Kalau tidak berani pulang untuk menemuimu. Kenangan terindah kita kembali. Kamu tahu tidak? Saat aku tidak bisa melihat, aku meraba bola kristal ini. Membayangkan tahun itu. Kamu membawaku melihat salju. Tanganmu sendiri dingin membeku. Masih berusaha menghangatkan tanganku. Xiaodi, aku akan selalu baik padamu. Itu sudah disepakati. Kedepannya kalau aku melakukan kesalahan, kamu tidak boleh mengabaikanku. Apalagi marah. Bagaimana mungkin bodoh? Gadis cantikku adalah gadis paling imut di dunia. Dan juga orang yang paling ingin ku bawa pulang. Menyukaimu saja belum cukup, mana mungkin aku membencimu. Sebanyak apa aku minum alkohol ini? Si Xiaonian, bagaimana bisa di dunia ini? Ada gaya tidurmu yang begitu segar dan unik. Kamu datang untuk bercanda ya? Sudahlah. Berita tentang penarikan ponsel berdasarkan batch sudah diberikan umpan balik mengenai. Memang ada yang meragukan, tapi Sekarang dana adalah masalah terbesar kita. Jika evaluasi di internet semakin menurun, maka kita akan menghadapi kompensasi yang besar. Ini akan menyebabkan situasi. Aku mengerti. Berapa banyak orang yang mengundurkan diri kali ini? total 23 orang, lebih dari setengahnya, telah berpartisipasi dalam Kepergian Gong Zong Chenbai menyebabkan kerugian yang jauh lebih besar dari yang kita duga. Meskipun ada perjanjian kerahasiaan yang membatasi mereka, tapi melihat karakter Chenbai, tidak menutup kemungkinan dia akan membocorkan kepada pesaing kita hasil teknologi kita dan mempertahankan keunggulan. Akan menghadapi risiko dikejar atau digantikan oleh teknologi inti. Sekarang semua orang tahu situasinya. Chenbai membawa sebagian tim pergi, memang memberi kita banyak kesulitan. Tapi kita masih bisa melihat ada Pak Wang Rusen, karyawan yang bisa melewati masa sulit. Yang bisa bertahan dalam berbagai badai. Bukan hanya dukungan teknologi yang kuat, tapi lebih penting lagi, kita semua seberapa besar kesulitannya, tidak akan menjatuhkan kita. Silakan semua yang hadir pikirkan. Apakah di industri yang sama kita yang memberikan kesejahteraan terbaik? Ketika menghadapi kesulitan, apakah kita harus tetap bertahan? Mo Xiao Jie Gongsong, karyawan kami di bawah semua mengerti.
menganggap ini sebagai rumah kami sendiri. Jadi kami pasti tidak akan melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Terima kasih semuanya. Aku akan berusaha memastikan perlakuan kalian dalam waktu dekat tidak akan turun terlalu banyak. Dan terima kasih atas dukungan kalian padaku. Tapi Gongzong, situasi kita sekarang tidak terlalu baik. Kita harus mencari cara untuk menghadapinya. Aku tahu perlu disesuaikan. Departemen SDM akan memindahkan saya hari ini. Mari kita bubar dulu. Kenapa aku di sini? Aku kehilangan ingatan, atau aku terlempar ke masa lalu. Bukan mimpi. Xiaomian, Hei Wanzi, aku. Apa yang terjadi padaku semalam? Apakah aku mabuk? Apakah ada yang menjebakku? Siapa yang mengantarku pulang? Xiaomian, jangan paranoid. Tidak ada yang menjebakmu, kamu hanya mabuk semalam. Mabuk. Gong yang mengantarku pulang. Tidak apa-apa bos kecil, aku lihat kamu juga sibuk. Masih banyak yang harus dilakukan, aku pergi dulu. Kalau ada yang perlu panggil aku. Mi Sheng. Ada apa bos kecil? Ini benar-benar ada watermarknya. Tapi apakah kurang satu halaman? Dibuat sangat mirip. Mengapa kalian membuat dokumen palsu ini? Apa untungnya? Membuat dokumen palsu apa buat yang asli? Hanya 9.000 rupiah, aku kasih tahu. Aku dan Mi Sheng kali ini serius. Sertifikat pernikahan ini asli. Untuk apa? Orang menikah punya 3 alasan. Perempuan tua yang ingin menikah bukan. Orang tua memaksa mungkin juga bukan. Membeli rumah dan mobil bersama tidak mungkin. Kamu bangun dulu, ada kemungkinan lain. Kamu hamil. Hamil apa kami berdua sekarang? Bahkan tidak ada kontak fisik. Lalu kenapa? Tidak ada alasan hanya. Ini hanya untuk memberi kebahagiaan pada semua orang. Kamu cepat pergi kerja, nanti terlambat. Aku tidak, prosesnya seperti apa? Nanti di studio saja. Kalau tidak hal yang melelahkan ini, ketemu Bayu harus bilang lagi. Sampai mulut kering ini bagus. Sudah, cepat pergi kerja. Aku juga harus tanya, prosesnya seperti apa? Kenapa kau begitu gosip? Katakan apa yang terjadi. Tidak semua menyalahkan bos kecil Anda. Aku sangat percaya padamu. Aku bertaruh padanya. Siapa yang tahu bahwa Anda sangat marah? Jadi kau menjual dirimu. Salah dia menjual dirinya kepada saya. Saya pikir Mi Sheng sebagai presiden Gongren, pengikut kecil di sekitar. Setidaknya gajinya cukup besar.
Tapi hari ini dia baru bilang, tidak ada uang. Gempa bumi seperti fluktuasi ponsel eksternal Richard. Dampak pada merek sangat besar. Wakil Presiden internal Chen Bai memimpin tim untuk mengundurkan diri secara kolektif, dan ada celah dalam dana untuk mengkompensasi konsumen, kesulitan internal dan eksternal. Gaji Misheng didiskon. Apa yang Anda katakan itu benar dan salah. Mengapa Gong Ou tidak memberi tahu saya? Dengan temperamen Gong Ou, bagaimana dia bisa mengambil hal seperti itu? Dia pasti membawanya diam-diam. Dan menurut Misheng, jarang minum Gong Ou tadi malam. Untuk melihat tim yang pergi, saya merasa tidak nyaman dan minum terlalu banyak. Aku harus membantunya. Si Xiaonian, apa kau bodoh? Penerbit berbasis komik. Dan di studio Anda itu masih Gong Ou. Kau bilang kami di industri teknologi informasi. Tidak ada yang mau uang. Apa yang harus dia bantu? Menjual kita berdua. Tidak cukup uang. Lalu aku harus membantunya. Saya telah membayar begitu banyak. Aku tidak memegang tanganku. Kau tidak punya cara. Dia harus menikah denganku. Apa yang harus saya lakukan? Aku tidak bisa menyembuhkannya. Kalian berdua bertaruh padaku. Tidak. Dia harus bertaruh. San Jiping, pria ini kecanduan judi. Aku harus baik-baik saja. Kalian berdua bertaruh aku. Sudah lama kamu ikut saya. Saya sudah punya ide untuk kepala departemen baru, tunggu sebentar. Ambil dokumennya dan tunjukkan kepada para direktur. Ngomong-ngomong, bagaimana tanggapan tentang penarikan produk? Tanggapan masyarakat cukup baik, banyak yang merasa kami menarik produk tepat waktu, masih termasuk perusahaan yang baik. Tapi yang lebih diperhatikan masyarakat adalah penanganan dan rencana kompensasi selanjutnya. Jika rencana ini tidak memuaskan, mungkin tekanan opini publik akan lebih besar. Oke, saya mengerti. Kalau sudah menikah, kapan kita makan bersama? Oke, waktunya Anda yang tentukan. Saya yang tentukan. Maksud Anda? Rencana produk saya beritahu. Rencana produk bukan hal yang terlalu penting. Saya bawa kekuatan inti tim teknologi. Sekarang kalian semua mencari perusahaan yang bisa cepat mengambil alih. Bagaimana Anda tahu? Apakah Pak Chen merasa masalah perusahaan benar-benar rahasia? Lalu kenapa Anda mencari saya? Mendirikan sebuah perusahaan. Bagaimana caranya agar cepat dan kompetitif? Tidak mungkin, saya tidak akan memberikannya kepada Anda. Mengambil teknologi inti itu mencuri. Saya tidak akan membiarkan Anda melakukannya. Teknologi inti bisa saya beli dari luar negeri. Untuk meluncurkan produk, beberapa kemasan dan teknologi periferal seharusnya tidak berlebihan. Sejauh yang saya tahu, dana Pak Gong terbatas. Jika kali ini dia kalah lagi, maka akan sulit bangkit. Lalu apa yang Anda pertaruhkan? Karena ingin bekerja sama dengan Anda, saya tidak ingin menyembunyikan. Ada sejumlah uang saya. Sekarang saya akan mengeluarkannya untuk menukar dengan uang lain. Saya yakin kalian semua sudah melihat. Daftar ini adalah hasil observasi saya terhadap kalian selama ini. Saya yakin kalian bisa mengembangkan potensi kalian di posisi kerja masing-masing, menciptakan nilai yang lebih besar, memberikan ruang pengembangan yang sesuai.
Terima kasih semua di saat-saat tersulit saya. Kalian selalu ada di samping saya. Dana yang kita dapatkan belakangan ini sepenuhnya bisa menyelesaikan masalah kompensasi dan penarikan produk. Hanya saja, Tapi investasi juga harus melihat imbalan, kita harus mencari cara untuk memberikan mereka bagi hasil. ya sesuai kontrak. Setelah menyelesaikan kompensasi dan penarikan produk kali ini, kita harus mengembalikan keuntungan selanjutnya kepada investor. Dengan begitu produk baru kita ini sama saja tidak menghasilkan banyak uang. Walaupun sudah menyelesaikan masalah mendesak. Tapi rantai pendanaan selanjutnya terputus. Rantai produk juga tidak bisa tersambung. Rantai produk terputus. Jangan terlalu pesimis dong. Xiao Na, kamu punya ide apa? Setelah mendengar Michelle bicara tadi, saya rasa masih ada harapan. Tapi ada satu hal yang perlu kamu perhatikan, yaitu begitu opini online membesar kita tidak bisa mengontrol jumlah pengembalian, akan ada lebih banyak pelanggan yang menuntut kompensasi. Bagaimana menutup celah ini? Saya tidak tahu, saya hanya punya beberapa pemikiran sendiri. Kemampuan kita dalam hubungan masyarakat memang kurang memadai. Satu-satunya yang bisa kita andalkan sekarang hanyalah kualitas produk. Tapi penarikan tidak bisa dihentikan. Saya percaya ketulusan kita. Pelanggan bisa merasakannya. Jangan terlalu terbebani. 2 hari lagi saya akan kembali. Pasar Amerika Utara tidak bisa saya tinggalkan. Sementara belum ada tenaga yang tepat. Lebih baik saya yang terus mengembangkannya. Terima kasih atas kerja kerasmu, Xiao Na. Bagi hasil tahun ini apakah akan naik untuk saya? Tenang saja, kamu sudah bekerja keras dan berjasa. Saya pasti akan memberimu imbalan khusus. Kalau begitu saya sibuk dulu. Chen Bai, kenapa di usiamu yang masih muda? Dalam hal seperti ini justru tidak punya keberanian sama sekali. Mu Sue mengundangmu bergabung dengan Fan Sheng, kesempatan bagus. Masalahnya adalah dia meminta saya menangani kemasan dan teknologi di luar. Itu melanggar batas bawah saya. Pak Chen, kemasan dan teknologi eksternal. Meskipun setiap perusahaan memiliki ciri khasnya sendiri, tapi pada dasarnya hampir sama. Bahkan jika digunakan pada produk Fan Sheng. Paling-paling disebut ide yang kebetulan sama. Tidak ada yang akan menyalahkanmu ya. Kita benar-benar tidak bisa menunggu lagi. Gong Ou di sana sudah mulai mengumpulkan dana kompensasi. Gerakannya sangat cepat dan mitra-mitra kita mereka optimis terhadap mereka. Tapi konsumen, ini adalah kesempatan emas bagi kita. Kamu tahu Gong Ou itu bukan orang sembarangan. Sungguh setelah berkali-kali berhadapan, kapan kita pernah menang? Kepintarannya tidak kalah dengan Gong Yu yang paling menakutkan adalah dia sendiri adalah jenius teknologi. Jika kita terus berurusan dengannya, kita hanya akan merugi ya Pak Chen. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini. Apalagi artinya? Benar. Oke. Mari kita bergabung dengan Fan Sheng. Bagaimana tanggapan media sekarang? Tidak terlalu optimis. Apapun tanggapan media, produk yang ditarik kembali harus ditingkatkan atau dikompensasi sesuai metode kita. Pendapatan selanjutnya akan dikembalikan kepada investor sesuai kontrak. Jika benar-benar tidak bisa, saya tidak akan menyesal menarik kembali produk ini. Saya tidak akan membiarkan siapapun mengatakan kita tidak jujur. Bos kecil, saya akan tetap mengikuti Anda. Sudahlah bos kecil. Anda harus percaya, kita punya kemampuan untuk mengatasi kesulitan. Jangan terlalu putus asa. Saya Xiao Nian, apa yang dia lakukan belakangan ini? Saya dengar dari San Jiping. Dia baru saja mengambil beberapa kasus kerja sama bisnis.
Sibuk siang malam bahkan memasang tempat tidur di studio. Kadang-kadang sibuk sampai tidur di studio. Ini adalah sertifikat pernikahan. Saya menggambar Anda dan saya di atasnya. Dan menulis nama kita. Dengan ini kita tidak akan pernah terpisah. Selamanya bersama. Mari kita simpan sertifikat pernikahan ini di kotak kecil ini, sehingga tidak akan pernah hilang. Qianchu sudah kembali. Qianchu. Qianchu cari apa? Mama bantu cari. Jangan-jangan aku lupa lagi. Qianchu cari apa bilang sama Mama dan aku. Kami bantu cari, iya dokter juga bilang. Jangan buru-buru kalau ada masalah. Santai aja, ngerti nggak? Ayo duduk dulu. Nggak usah buru-buru cari apa bilang sama Mama. Mama aku selalu ingat. Sepertinya aku punya box besi kecil warna biru. Tapi nggak ketemu-ketemu. Box besi kecil biru ada kok. Mama simpan sebelum kamu dan Xiaodi tunangan. Ditemuin Mama lihat barang-barangnya lumayan menarik. Jadi Mama simpan. Ini kan. Ternyata aku nggak salah ingat. Kenapa sih buru-buru cari ini? Mama, saatnya kamu dan Papa cek waktu. Aku dan Xiaodi udah tunangan lama. Sudah waktunya urus surat nikah. Wah, bagus dong, buruan siap-siap. Nanti panggil Papa makan, ayo Qianchu. Ok. Lihat-lihat lagi mau makan apa Mama masakin. Non. Maaf, cari siapa, ada janji sebelumnya. Maaf, aku nggak ada janji. Tapi aku udah kasih komentar di Weibo sama Zhang Ge. Aku cari Zhang Ge. Maksudmu Zhang Zong kami ya? Sepertinya iya. Zhang Zong kami dia masih sibuk. Kalau nggak ada janji sebelumnya mungkin. Nggak apa-apa, aku tunggu aja di sini. Terima kasih.
Nak, udah jam pulang. Kamu juga harusnya pulang. Udah jam pulang. Blogger terkenal tinggal di tempat kayak gini. Sudahlah. Selesaikan masalah dulu aja. Zhangge. Zhangge ada. Aku Zhangge. Aku bukan kurir. Aku nggak perlu, ayo pergi. Siapa kau, gadis di tengah malam? Tidak berbahaya untuk lari ke rumah pria aneh. Saya telah mengirim surat pribadi kepada Anda sebelumnya yang membuat film pendek. Anda juga telah meneruskan pekerjaan saya. Memuji. Bagaimana dengan itu? Alasan mengapa aku datang padamu hari ini karena Anda berada di industri dan Weibo memiliki pengaruh besar. Jadi saya meminta Anda untuk membantu saya. Mengapa saya membantu Anda? Online. Offline adalah offline, saya menghargai video Anda. Jadi saya maju. Adapun yang kau katakan. Saya bukan nomor operasi dan saya tidak punya waktu luang. Sepertinya Anda sudah membaca pesan saya. Itu benar-benar menyebabkan banyak kesalahan. Tapi tindak lanjut mereka juga cepat dan tidak keluar untuk memperbaiki setelah menyebabkan masalah. Mereka juga meminta maaf dan sikap serius dan bertanggung jawab. Manajer produk tidak terlihat seperti. Aku bukan apa-apa. Kenapa kau datang padaku? Aku hanya merasa banyak kritik. Itu semua terlepas dari situasi aktual. Anda memiliki begitu banyak orang untuk mendukung Anda secara online. Ini berarti Anda memiliki standar yang adil untuk menilai sesuatu. Anda tahu suara apa yang mendukung terhadap suara apa. Banyak opini publik sekarang harus dimanipulasi oleh manusia. Jadi sekarang mereka sudah tidak masuk akal. Masih ada sesuatu yang luar biasa. Ayah sayang juga merindukanmu. Saat kau kembali besok, ayah tidak melakukan apa-apa. Kau belum pergi, aku sudah pergi. Kau tidak bisa pergi, aku masih belum selesai. Tolong, aku harus pergi bekerja untuk putriku. Membeli hadiah ulang tahun. Saudara Zhang, kau bilang kau akan membeli hadiah untuk putrimu. Hadiah ulang tahun apa yang ingin Anda beli? Sekarang kau akan pergi ke toko. Putri saya suka komik. Boneka komik. Kau bilang dia suka komik. Kalau begitu tunggu aku. Aku adalah studio kami yang menggambar komik, melakukan semua kustomisasi independen. Peluang.
Aku tidak berpikir kau menggambar dengan baik, putriku pasti suka. Masih bisa kita lanjutkan obrolan ini. Bos kecil, Ketuk, tidak sempat ketuk Chen Bai dan timnya bergabung dengan Fan Sheng. beneran. Beneran. Lihat pagi ini, sudah ada konferensi pers media. Ada satu hal yang menarik. Sejak kemarin malam arah opini publik kita perlahan membaik. Terutama sejak pagi ini. Jumlah orang yang memberi kita penilaian negatif jelas berkurang. Pasti ada orang yang diam-diam membantu kita di belakang layar. Kalau tidak, kita tidak mungkin bisa membalikkan situasi secepat ini. Bos kecil, aku dengar dari Wan Zi. Kenapa tiba-tiba berbalik arah? Michelle bilang ini berkat si Xiaonian. Dia menemukan blogger terkenal yang membantu kita memposting video saat itu, dan meyakinkan mereka untuk menjelaskan situasi kita di internet. Tapi sepertinya dia juga membantu orang lain. Dengan begitu kita punya kesempatan untuk bangkit kembali. Ini memang gaya si Xiaonian. Tapi hasilnya cukup bagus. Pelanggan yang tadinya mau ganti ponsel, tiba-tiba bilang tidak perlu ganti, mereka bisa unduh patch sendiri. Mereka masih percaya. Dengan begitu meskipun masalah keuangan kita masih cukup besar tapi tidak sampai mengancam kelangsungan hidup kita. Omong-omong, jam berapa pesawatmu nanti? Aku akan mengantarmu ke bandara. Tidak usah repot, biar Michelle saja yang mengantarku. Jaga dirimu baik-baik dan juga si Xiaonian. Pegang erat dia, jangan sampai dia lari. Hadiah perpisahan. Mona, terima kasih. Senang punya teman sepertimu. Kamu sudah bilang 100 kali. Kita akan selalu jadi teman baik. Meskipun pekerjaan penting, tapi makan dulu. Aku tidak lapar. Kamu makan yang baik dulu. Aku dengar dari Wan Zi, kamu bekerja keras untuk Gong Ou, agar bisa menutupi kekurangan dana yang dia alami. Aku tidak semata-mata untuk dia, aku hanya berpikir, lihat dia sudah banyak berinvestasi untukku, baik itu penerbitan maupun studio ini. Mungkin seumur hidup aku tidak bisa membalas kebaikannya, jadi saat dia membutuhkan bantuan aku akan menggunakan fasilitas yang dia berikan untuk menghasilkan uang dan membantunya. Tapi kamu tidak boleh terlalu lelah, bekerja non-stop sangat melelahkan. Apalagi sebenarnya uang yang kamu hasilkan bagi Gong Ou hanya setetes air di tengah padang pasir. Terima kasih, setetes air di tengah padang pasir. Kenapa? Lebih baik daripada tidak sama sekali. Setidaknya aku bisa mengungkapkan dengan tindakan. Biarkan dia tahu dia masih punya aku, si Xiaonian temannya, yang diam-diam mendukungnya dari belakang. Apakah dia mengerti ketulusanmu? Dia itu. Kadang-kadang aku juga tidak terlalu mengerti dia. Contohnya dia membiarkan aku tinggal di rumahnya, dan dia membawaku ke pernikahan Mu Qianchu. Dia ini tidak pandai mengungkapkan perasaannya sendiri, hanya tahu berkorban untuk teman. Diam-diam, jadi aku merasa dengan caraku sekarang lebih baik daripada langsung menjelaskan padanya. Lebih bisa diterima olehnya. Benar-benar kagum padamu, tapi aku tetap mengingatkanmu. Kesehatan yang paling penting. Tenang, apakah kamu membawa pesanan baru? Aku lihat banyak sekali. Target minggu ini pasti bisa 2 kali lipat. Pasti. Hebat tangan kanan yang andal. Cepat makan.
Terima kasih ya si Xiaonian. Sedang menggambar apa? Kenapa tidak boleh aku lihat? Tidak boleh kamu lihat. Tapi tidak bilang sekarang kamu lihat. Kasih aku lihat. Tidak boleh lihat. Tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh lihat. Kamu pergi, kamu cepat pergi keluar. Tidak kasih lihat, aku tidak pergi. Tidak kasih lihat, kamu cepat pergi. Bodoh sekali.